mahasiswa untuk skripsi ini sudah bisa memenuhi syarat gitu. Ya Pak. Makasih Pak. Iya, terima kasih. Barangkali ada yang dari teman lain, dipersilakan. Ya Mbak Widi, kalau tidak ada pertanyaan atau nanti pertanyaan menyusul, bisa ke WA nomor HP saya atau ke email saya gitu Mbak Widi. Kalau misalnya masih ada yang tanyakan, saya tunggu. Kalau tidak ada yang bertanya, bisa diakhiri Mbak Widi untuk seksi berikutnya. Apa sih ini? Mana alamat emailnya Pak? Ya, terima kasih Bapak Dr. Priyono atas materi yang diberikan. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan ditambahkan pada Bapak Dr. Andes Tribambang MPD. Kami persilahkan memberikan materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan sahabat guru semua yang terhormat, Dekan FT-UNJ, kemudian Korprodi Bu Aam, Bu Dr. Waam, ada Prof. Jul, ada Pak Rudi, ada Pak Pri, dan teman-teman lain, kemudian Pri Andika yang setiap hari saya ketemu Pak Pri, Pri Andika, ada Pak Rohman segala kan, Wah Erwanto segala ada. Ya, saya selamat siang. Memang topik ini sudah sering kita lakukan, berulang terus berulang, karena memang prinsipnya PTK itu memang mengulang siklus, selalu berulang. Apapun yang kita lakukan, walaupun kita bosan, itu adalah profesi kita. Bagaimana meningkatkan kompetensi dari siswa, kan begitu. Jadi karena siklusnya begitu, kita berulang, masih gagal, berulang lagi terus seperti itu. Nah, di sini yang akan saya tambahkan adalah refleksi pembelajarannya. Jadi refleksi. Jadi makanya saya akan membawakan tentang refleksi pembelajaran sebagai tambahan dari yang Pak Pri jabarkan tadi. Ada Nuropik, selamat datang Nuropik, ada Pak Nuropik dari SMK 53, selamat datang. Jadi saya akan sudah kelihatan Pak ya? Sudah kelihatan belum Pak? Sudah. Ya Pak, lanjut Pak. Ya, karena internet saya agak bagus Pak, gitu kan, jadi cepet gitu kan, numpang di tetangga. Jadi pelaksanaan refleksi pembelajaran. Tujuan dari melaksanakan refleksi pembelajaran ini pertama Pak, tujuannya adalah melaksanakan pembelajaran secara mandiri dan bertanggung jawab. Peserta pelatihan dapat meningkatkan pemahaman tentang refleksi pembelajaran serta melakukannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Nah itu Pak, jadi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi kenapa kita bersiklus-siklus, karena memang kita tidak boleh bosan gitu dalam memperbaiki kualitas anak didik kita, memperbaiki kompetensi kita tidak boleh bosan, dan itu akan berulang, selalu berulang. Kemudian indikator kompetensi dari materi ini adalah setelah kegiatan belajar ini, dengan diharapkan peserta mampu menjelaskan konsep, prinsip, tujuan, dan sasaran refleksi pembelajaran, melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi kalau kita melakukan PTK, kita bisa mereview, merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Konsepnya dari refleksi pembelajaran adalah merupakan tindakan guru yang untuk mereview dan introspeksi terhadap proses belajar mengajar yang telah dilakukan, baik dari sisi perencanaan, keterlaksanaan,
maupun hasil pembelajaran. Kita harus merefleksi, kita mereview kembali dari perencanaan kita, keterlaksanaan maupun hasil pembelajaran. Karena cuma dengan itulah kita akan berhasil melaksanakan segi profesional kita itu, Pak. Jadi semakin lama hari ini lebih baik dari hari kemarin, kan seperti itu. Kita terus mereview. Berdasarkan hasil refleksi pembelajaran tersebut, guru dapat memunculkan perubahan-perubahan baik dalam tataran paradigma, konsep, strategi, dan pendekatan yang lebih edukatif, merubah kurikulum atau RPP maupun merubah kebijakan. Jadi ada perubahan kebijakan. Jadi memang dari refleksi tadi, Pak, kita akan muncul konsep, strategi, pendekatan yang lebih mendidik, perubahan kurikulum ataupun perubahan kebijakan yang dapat kita usulkan kepada atasan-atasan kita, bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan. Tindakan reflektif merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Prinsipnya, dari refleksi pembelajaran itu yang pertama berkelanjutan. Refleksi pembelajaran dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan kita memang tidak boleh bosan melaksanakan ini, karena memang itulah pekerjaan kita, dan itu kita profesi kita di situ. Komprehensif. Komprehensif itu secara menyeluruh untuk dimensi pembelajaran, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun dari hasil pembelajaran. Terus terintegrasi. Refleksi pembelajaran dilakukan secara terintegrasi antar aspek pembelajaran. Jujur. Refleksi pembelajaran dilakukan secara jujur dan profesional untuk meningkatkan hasil yang sesungguhnya. Nah, disinilah beban kita ini, Pak. Beban saya, beban teman-teman guru, beban semua. Beban kita adalah di sini. Kita harus merefleksi secara jujur dan profesional untuk mendapatkan sesungguhnya. Jadi kalau misalnya memang kita kita sebagai pengajar yang mempunyai kekurangan, kita harus mengakui dan kita memperbaikinya dengan ikut pelatihan-pelatihan. Media kita orang baik, kita perbaiki pembuatan media yang baik. Pak, kan RPP kita tidak beraturan, kita perbaiki supaya itu beraturan, supaya tingkatan siswa itu meningkat dari fase bawah ke atas, tidak langsung loncat ke atas ke bawah lagi, kan seperti itu. Nah, jadi kata jujur ini yang harus kita pegang, karena memang disitulah peran kita. Karena dengan kejujuran, semuanya akan hasilnya baik. Kemudian sistematis. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah yang jelas dan terencana. Gitu. Kontekstual, refleksi pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan situasi atau konteks bagaimana pembelajaran yang direfleksikan secara berlangsung. Jadi kontekstual, langsung. Kemudian tujuan dan manfaat. Mencermati keterlaksanaan pembelajaran yang dikelola baik dari sisi perencanaan, proses maupun hasilnya. Pertama, hasil manfaat. Memahami kinerja dan hasilnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, mendukung pengembangan diri. Kemudian sasarannya, di dalam perencanaan sasaran kita adalah RPP, itu rancangan penilaian. Pelaksanaan pembelajaran, guru dapat mengidentifikasi kendala-kendala apa yang terjadi dalam pembelajaran untuk melanjutkan diupayakan supaya pemecahan agar siswa mencapai keberhasilan belajar dan menjadi pribadi yang unggul. Hasil belajar siswa nih, Pak. Jadi kalau hasil belajar siswa, capaian belajar siswa mencakup 3 aspek. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Siapa yang terbuka aja tuh? Jadi memang kalau pembelajaran kita, misalnya kita untuk SMK, kita di bengkel, kemudian kita di lab, kita lihat sikapnya. Kalau misalnya pembelajar kita berhasil, sikapnya kelihatan. Begitu dia masuk bengkel, dia akan mengikuti protap-protap dari K3, menggunakan jas, menggunakan sepatu kerja, menggunakan baju kerja. Kelihatan bahwa kemudian pengetahuannya juga menjadi tinggi, bagaimana cara menggunakan mesin A, mesin B, dan lain sebagainya itu. Keterampilannya, begitu dia menggunakan proses tersebut, keterampilannya akan menjadi tinggi. Jadi kelihatan dari hasil belajar siswa, kelihatan. Jadi hasil belajar siswa itu, kan tadi kan memang dijabarkan, tapi semua itu akan dijabarkan, diinterpretasikan oleh guru menjadi nilai, menjadi angka, kan begitu kan, menjadi KKM. Karena dulu sampai sekarang pun masih ada penilaian dengan narasi, nampaknya juga jarang yang baca kan. Saya lihat juga dari istri saya menilai dengan narasi siswa begini, satu tulisannya panjang dan sebagainya, tapi ternyata orang tua tidak baca. Orang tua hanya tahu, oh anak saya nilainya lebih dari KKM 7,6, selesai sudah.
Dia tidak membaca tulisan guru yang di sampingnya itu kan. Jadi sebetulnya hasil belajar siswa itu adalah 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan semua itu kita gabung menjadi satu, menjadi yang kata-kata nilai. Kemudian aktivitas belajar kita, yang pertama LK01 ini, prinsip refleksi pembelajaran, prinsip-prinsip pelaksanaan refleksi pembelajaran antara lain berkelanjutan, kompeten, terintegrasi, jujur, sistematis, dan kontekstual. Buatlah misalnya masing-masing contoh pelaksanaan refleksi pembelajaran yang tidak memenuhi prinsip-prinsip jujur. Jadi yang tidak. Jadi kalau Bapak lihat Bapak membuat yang tidak mengikuti konsep jujur, yang tidak sistematis, kemudian yang tidak komprehensif, yang tidak berkelanjutan, Bapak buat seperti itu kan gampang, Pak, kan gampang gitu. Langsung kita buat. Tapi begitu kita minta yang sesuai dengan berkelanjutan, kita harus melihat materi berikutnya. Yang komprehensif, kita harus melihat secara keseluruhan. Yang terintegrasi, kita melihat kaitan satu dengan yang lain. Yang jujur, kita harus jujur pada diri kita, pada siswa harus jujur pada kita. Kemudian sistematis, kita harus meringkas gitu, seringkas sistematis supaya orang mudah mengerti. Kontekstual supaya gampang disampaikan. Itu aktivitas pembelajaran yang kalau 1. Kemudian 02 ini, Pak, melaksanakan refleksi pembelajaran, pilihlah salah satu aktivitas pembelajaran yang pernah Anda lakukan di kelas. Lakukan refleksi pembelajaran terhadap aktivitas pembelajaran tersebut, baik aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pembelajaran. Kemudian tuliskan pokok-pokok hasil refleksi pada masing-masing aspek tersebut. Nih, bayangkan aja, Pak. Begitu Bapak masuk kelas, Bapak lihat, refleksikan aja, Pak. Aktivitasnya bagaimana anak, perencanaan, perencanaannya ternyata salah, ternyata siswa kita kepengen ini, siswa kita kepengen ini, terus kemudian pembelajaran menjadi apa? Menjadi tidak ini, Pak, tidak apa? Jadi siswa itu masing-masing kan menjadi masing-masing, setiap siswa keinginannya berbeda, ini berbeda. Nah, itu semua kita rangkum menjadi satu, akhirnya menjadi satu garis besar. Kita memang bukan bukan guru yang bisa memenuhi semua keinginan siswa, karena jumlah siswa kita terlalu banyak, dan waktu kita bisa, tetapi waktu kita tidak cukup. Waktu kita tidak cukup, bayaran kita juga tidak cukup untuk melayani siswa per siswa, gitu kan. Nah, karena itu, Bapak membuat garis besar bagaimana supaya siswa itu semuanya menjadi satu dan semuanya bisa terlayani. Semuanya bisa terjangkau oleh garis besar yang Bapak buat tadi itu. Dari perencanaan, pelaksanaan. Kemudian tuliskan pokok-pokok hasil refleksi pada masing aspek tersebut. Tulis, ternyata ditulis semuanya. Kemudian melaksanakan refleksi pembelajaran dengan mengisi lembar refleksi. Apabila Bapak atau Ibu telah selesai melaksanakan di lembar kerja 02, untuk selanjutnya pahamilah selanjutnya pembelajaran dapat mengisi lembar refleksi berupa refleksi komponen dan refleksi menyeluruh. Dibuatlah komponen menyeluruhnya bagaimana. Nah, ini saya ceritakan sebuah kasus. Berikut adalah ilustrasi pembelajaran yang berlangsung di kelas 3 pada SMK. Deskripsi situasi ini pembelajaran berlangsung. Suasana kelas terasa lesu dan siswa cenderung tidak bergairah mengikuti pelajaran. Siswa tidak berani bertanya maupun mengumumkan pendapat. Mereka lebih banyak mendengarkan penjelasan guru dan mencatat materi yang diajarkan. Pada pertengahan beberapa saat terlihat mulai bosan, bahkan ada siswa yang tertidur. Hal ini disebabkan mereka hanya duduk diam, memberikan penjelasan guru, mendengarkan penjelasan guru, kemudian mengerjakan soal jika guru memberi tugas. Pada awal pelajaran, siswa terlihat kurang siap mengikuti pembahasan materi yang diajarkan. Tugas mempelajari materi terlebih dahulu sebelum siswa tidak dilakukan oleh siswa. Tugas materi terlebih dahulu tidak dilaksanakan oleh siswa. Jadi tidak diajarkan duluan. Tidak ada persiapan awal dari siswa. Berdampak pada lambannya siswa memahami materi yang disampaikan. Siswa mengalami kesulitan memahami konsep-konsep yang diberikan. Hal itu diperparah dengan sikap enggan siswa bertanya pada guru. Siswa cenderung mengikuti pembelajaran pasif. Siswa fokus apa yang diajarkan oleh guru. Kesempatan secara aktivitas berpikir untuk mengevaluasi serta mencari kebenaran terhadap informasi yang diberikan menjadi sangat kurang. Kegiatan berpikir krisis di mana siswa seharusnya peka terhadap informasi yang diperoleh serta mencari bukti terhadap informasi tersebut belum terlaksana dengan baik.
Nah, berdasarkan kasus tadi, Pak, diskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan hasil refleksi komprehensif. Jelaskan komponen yang perlu menjadi fokus terhadap situasi tersebut. Jelaskan teknik refleksi yang cocok untuk melakukan situasi tersebut, Pak. Refleksi yang cocok apa gitu? Terima kasih, mic-nya udah mati. Kemudian kerangka kerja PTK menemukan masalah-masalah pemecahan atau rencananya. Perencanaan, pelaksanaan, hasil refleksi pembelajaran, ini semua kita kerjakan semua, Pak, merusak pemecahan, kemudian menindaklanjuti hasil refleksi pembelajaran, identifikasi masalah dan menemukan masalah, kemudian analisa masalah itu kita analisa, merumuskan gagasan penyelesaian masalah, kemudian membuat rancangan penelitian, kemudian menyusun laporan. Kan menilai hasil penelitian melalui PTK. Jadi begitu, Pak. Jadi memang setelah saya memang tidak mengajar masalah ini, akan tetapi saya selalu mereview ulang apa yang terjadi, kurang apa. Akhirnya saya perbaiki. Nah, untuk PTK ini, semua yang kita lakukan itu, Pak, tertulis dalam laporan, tertulis dalam format ilmiah, makanya menjadi laporan penelitian yang namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Itu seperti itu. Dan itu saya lakukan terus-menerus. Kemudian kita baca, sampai hasilnya siswa itu menjadi baik. Nah, sekarang pertanyaan seperti yang Pak Andika tanya tadi, ini contoh-contoh lain aja, Pak. Yang Pak Andika tanya, berapa lama gitu? Pertanyaannya berapa lama? Gitu, berapa lama sampai itu? Itu tergantung keterbatasan waktu yang ada. Misalnya satu semester harus memberikan nilai, ya itulah batas KKM kita. Kemudian akan tetapi tindakan kita yang Pak Andika tadi, itu kita lanjutkan lagi, Pak, pada berikutnya pada siswa yang berbeda. Dengan masalah yang berbeda lagi. Tapi kan benang merahnya tetap ada, bahwa kita ingin memperbaiki melalui sebuah penelitian, melalui sebuah yang teratur dalam sebuah penelitian karya ilmiah. Ini banyak lagi ya kan, jelaskan jadi jelaskan manfaat pelaksanaan penelitian tindakan kelas, jelaskan karakteristik masalah yang tepat untuk penelitian tindakan kelas. Jadi bapak-bapak bisa memberikan penjelasan kenapa tindakan ini saya lakukan. Jadi tindakan kelas itu dilakukan memang tujuan utamanya untuk memperbaiki prestasi siswa, bukan untuk kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu nomor 2. Setelah kita siswa baik, kita pasti juga baik. Kemudian jelaskan karakteristik masalah. Artinya Bapak tulis lagi, Bapak bisa menjelaskan apa saja yang terjadi, masalah terjadi di kelas itu sehingga prestasi siswa tidak sesuai yang kita harapkan. Kemudian contoh-contoh hasil refleksi, nanti Bapak silahkan dirangkum sendiri semuanya supaya Bapak dan Ibu-Ibu bisa memperbaiki prestasi siswa. Saya bilang cuma itu dari saya mohon maaf, tapi bagaimana juga ada kata-kata dari Armstrong, kata-kata cukup baik. Your best quote but reflect your approach. One small step for man, one giant leap for mankind. Jadi cuma itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih banyak. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Akan tetapi nah, ya gitu Pak Pri ya, Pak Erwanto, waduh. Dan siapa lagi nih, waduh. Pak Sugiono, waduh. Ada Pak Rudi, halo Mas Rudi. Ini ada Pak Rudi, aman. Jadi saya aman, ada Pak Rudi aman, gitu kan. Segala pertanyaan bisa yang menjawab juga banyak Pak. Gitu. Dan saya berharap program ini bisa berkelanjutan Pak. Jadi Bapak dan Ibu bisa bimbingan ke kita secara free di dalam lindungan program ini, begitu Pak. Bisa datang ke kampus, bimbingan kan, PTK gitu kan. Karena program ini memang kita laksanakan sebetulnya dalam waktu 1 bulan. Akan tetapi karena permasalahan kita ada kita tidak bisa tatap muka, ini sebagai pembukaan, nanti semua pertanyaan Bapak dan Ibu bisa lewat WA. Kita ada adminnya, bisa lewat WA, bisa lewat email, nanti akan dijawab. Bapak dan Ibu akan dijawab melalui fasilitas tersebut. Saya pikir cuma itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sri Bambang MPD yang telah memberikan materinya. Selanjutnya materi kedua, pengembangan bahan ajar yang akan dibacakan oleh Bapak Lukman Arhami SPDMT. Bapak Lukman Arhami, kami persilahkan. Ada suaranya. Bapak Lukman Arhami, kami persilahkan. Oke, Pak dulu sebentar. Basic mana sih Pak kalau kamu ya? Bunda. Tolongin dong, share dulu, Bun. Bun, apa sih? Bunda. Share screen. Tunggu sebentar. Ini file. Tunggu sebentar. Bun, tolong nih, Bun. Bun, share screen tolong, Bun. Gimana? Lanjut Pak Lukman. Pak Lukman sepertinya sedang mempersiapkan materinya. Sebentar, sayangnya nggak ketemu mana sih ya? Itu. Nah. Bentar Mbak Widi. Bun, tolong dong. Nggak bisa ini. Tunggu, saya ada kesulitan teknis sebentar. Ya, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Di-share Bu, itu nomor WA-nya pemateri pertama tadi siapa ya? Pak Priyono. Pak Priyono ya? Iya, nanti. Ini video. Tutup. Ya. Itu Mbak Widi, itu WA-nya pakai WA admin aja Mbak Widi, semua dikumpul jadi satu. Jadi kan jadi hubungannya ke Mbak Widi nanti baru kasih ke pemateri Mbak Widi. Jadi biar aman gitu kan, biar pematerinya juga nggak terlalu ini. Oh iya, siap Pak, siap. Bun. Nas, sekarang gimana Nas? Mungkin laptopnya udah lelah kali Pak. Boleh resik nih. Kalau kamu mana? Ini buka susah banget. Ini udah masuk. Ya, lanjut. Next. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah Pak. Sudah. Oke. Sudah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta,
pelatihan ini, ya mungkin lebih tepatnya kita coba ada share informasi ya. Nanti kaitannya dengan pengembangan bahan pembelajaran ini saya akan dibantu oleh salah satu mahasiswa yang saya bimbing yang baru lulus semester ini. Kebetulan memang materi pelatihan ini memang masih update ya, maksudnya belum terlalu lama banget kita lakukan dalam bentuk tugas mahasiswa skripsi. Jadi salah satu outcome di kampus kami adalah baik kegiatan P2M dan kegiatan penelitian itu adalah sebisa mungkin memiliki pengaruh atau melibatkan mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir. Jadi tidak hanya sebatas memberikan pembelajaran kepada masyarakat, dalam hal ini adalah para guru SMK, tapi juga berimplikasi terhadap kegiatan pembelajaran dan penelitian di kampus. Secara sederhana, mungkin saya coba mulai dari eksplorasi ya, kaitannya dengan kenapa sih bahan pembelajaran ini coba dibuat. Yang seperti disampaikan oleh Prof. Zulfiati di awal pertemuan tadi, di awal itu tadi, diawali dengan kita itu ada kekhawatiran atau melihat sekolah baik kampus memiliki kekurangan peralatan lab, terutama yang kaitannya dengan ilmu-ilmu dasar. Kalau di teknik mesin itu ada praktek fisika, ada kimia teknik, yang memang secara khusus kami tidak memiliki. Tapi ini harus disiasati melalui bagaimana cara kita bisa mengembangkan ya sumber ajarnya, ya lab virtualnya. Kemudian ditambah lagi dengan sejak Februari Maret COVID-19 itu menjangkit dunia menjadi global, akhirnya terjadi banyak sekali penyesuaian, turbulensi, termasuk dunia pendidikan. Ya, selama ini selalu jadi masalah itu adalah pembelajaran daring itu ternyata kita tuh nggak siap dengan segala macam infrastrukturnya. Setidak-tidaknya ini mencoba menjadi salah satu alternatif kita guru dosen untuk mengembangkan sumber belajar yang memang bisa sedikit menjawab kebutuhan akibat dari COVID-19 ini. Sebenarnya tanpa COVID-19 pun ini menjadi tuntutan wajib seiring perkembangan zaman. Secara sederhana, kenapa kita menggunakan bentar ya. Jadi secara sederhana, kenapa kita menggunakan model Azure? Nah, metode ini diharapkan bisa membantu guru ya untuk merencanakan sebuah pembelajaran yang dapat memadukan antara perkembangan teknologi informasi dengan aktivitas di ruang kelas, ya kan? Sehingga ada proses blended, ada proses paduan antara tatap muka dengan daring. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan model pendekatan ansuran ini. Misalnya mulai dari bagaimana kita menganalisis peserta didik. Di sini kita harus lihat juga hal-hal yang sifatnya teknis, ya, full teknis, dan perkembangan baik pengetahuan kognitif mereka, emosi dan sebagainya. Karakteristik siswa juga harus ditinjau ulang.
Langkah kedua adalah kita melakukan standarisasi atau menetap tujuan tertentu. Artinya di situ ada kurikulum, silabus, termasuk kalender akademik dan sebagainya. Ya secara sederhana bisa kita kerjakan adalah yang lebih sederhana itu adalah analisis konten materi. Nanti kita bisa memilih bagaimana strategi untuk menyampaikan satu materi tertentu, termasuk dalam menentukan sumber ajarnya. Kemudian kita manfaatkan sumber yang ada, baik yang ada di sumber YouTube kah atau apapun itu yang bisa digunakan untuk menambah khasanah kekayaan konten materi. Kemudian kita libatkan partisipasi peserta didik untuk kemudian lakukan evaluasi dan revisi. Nah, terkait dengan karakter peserta didik, di sini kita coba bisa lihat dari aspek usia. Nah, umumnya kan kita SMK itu kan masuk kategori remaja. Artinya kita coba bisa deteksi atau identifikasi karakter remaja itu seperti apa. Misalnya dengan hal-hal apa yang mereka sukai, kemudian bagaimana membuat komunikasi dan sebagainya, termasuk gender, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya. Kemudian kompetensi di sini adalah apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran dalam penyampaian materi ini, ya harus kita identifikasi apakah sesuai dengan konten, metodenya dan sebagainya. Stylish belajar, gaya belajarnya juga seperti itu. Jadi kemudian standar dan tujuan. Standar dan tujuan. Kita lihat kurikulumnya, tujuan pembelajaran karena itu ada permennya. Kemudian kita pilihlah teknologi yang tepat yang dipilih. Kemudian kita buat instrumen untuk mengevaluasinya. Nanti teknisnya ada yang menyampaikan Bapak Ibu, ya, bagaimana mengembangkan itu. Lanjut. Nah, misalnya ini ada dalam mengembangkan pembelajaran itu ada yang namanya tujuan pembelajaran itu kita ada istilah mungkin sekedar refresh ya, ABCD-nya. Activity-nya apa, behavior-nya apa, condition dan degree-nya. Misalnya kita mencapai tujuan misalnya dengan menyediakan piranti lunak spreadsheet, ya kan, lalu kita dapat menggunakan sebuah dan aktivitas yang degree condition-nya itu adalah kondisi seperti level pencapaian seperti apa. Saya rasa ini sudah Bapak Ibu sudah familiar sekali. Lalu kita pilih strategi, media dan materi. Apakah strateginya itu berpusat informasi dari guru atau pada siswa? Umumnya tuntutan kurtilas itu sebisa mungkin semuanya berbasis pada siswa. Lalu kita sesuaikan tujuan tersebut menggunakan rubrik seleksi, lalu kita memilih mengubah rencana disesuaikan dengan strategi pembelajaran. Mungkin nanti untuk sesi tanya jawab bisa sekaligus ya setelah mahasiswa bimbingan saya ini menyampaikan bagaimana teknis teknis penyampaian untuk mengembangkan media ini dia bisa menyampaikan. Silakan Muhammad Ramdan untuk lanjut ke teknis pengembangan sumber belajar. Ya, silakan Muhammad Ramdan untuk memberikan materi selanjutnya, tambahan. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Dan juga kepada para dosen dan para guru SMK sekalian yang saya hormati, saya akan melanjutkan tentang rancangan dari pengembangan media pembelajaran.
contoh di sini adalah berbentuk aplikasi Android, di mana pertama itu adalah langkahnya dimulai dari penyusunan materi. Apa saja yang materi yang akan disampaikan kepada murid-murid melalui media pembelajaran yang akan dibuat. Terus selanjutnya adalah penyusunan tugas atau latihan ini. Disusun apa latihan yang akan diberikan atau tugas-tugas yang akan diberikan. Selanjutnya adalah membuat storyboard atau rancangan awal. Setelah dibuat storyboard atau rancangan awal, nah di sini mulailah kita membuat atau merancang aplikasinya. Banyak cara untuk merancang aplikasi. Salah satu yang akan saya contohkan di sini adalah dengan menggunakan MIT App Inventor. Setelah merancang aplikasi, selanjutnya adalah merancang isinya, isi dari aplikasi tersebut, dan apabila ada yang harus diperbaiki atau apa sekalian, itu masuk ke dalam revisi apa yang harus diperbaiki dalam rancangan atau merevisi apa yang harus diperbaiki dari isi-isi tersebut. Baru yang selanjutnya adalah disebarkan kepada siswa. Saya coba buka. Maaf, Pak Lukman, untuk materinya bisa di ini aja, dibuka di bagian saya. Muncul. Ya, yang dibuka di bagian saya aja, Pak. Di Bapak bisa di ini aja. Untuk materi saya apa terlihat? Belum. Belum ya? Ini masih PowerPoint yang itu. Mbak Widi, tolong dibantu Mbak Widi. Pak Lukman di atas ada stop share kan? Sorry. Oke. Nah, sorry. Anak Doni. Di sini. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi yang pertama adalah penyusunan materi ya. Langkah-langkah penyusunan materi itu pertama menentukan batasan-batasan materi yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Terus yang kedua adalah merancang teknisnya atau bentuk penyampaian materi yang disampaikan. Yang terakhir adalah yang kedua adalah penyusunan tugas. Itu langkah-langkah dari penyusunan tugas itu sendiri. Pertama, menentukan tugas yang akan diberikan pada setiap proses pembelajarannya, terus merancang teknis bentuk penyampaian tugasnya seperti apa,
Dan yang terakhir adalah penyusunan tugas. Nah, yang berikutnya adalah langkah-langkah tahap membuat storyboard. Pertama itu untuk menentukan karakter aplikasi metode pembelajaran yang ingin dikembangkan. Yang kedua adalah merancang storyboard pada setiap menu aplikasi yang akan ditampilkan. Contohnya adalah pada di bagian kanan presentasi, itu ada contoh-contoh beberapa storyboard yang saya buat. Itu ada storyboard bagian header bagian aplikasi, terus ada bagian loginnya, selanjutnya ada bagian cover, ada bagian beranda, terus menu materi, dan menu tugas. Di dalam merancang storyboard ini juga kita mempersiapkan, ini untuk pengembangan aplikasi yang saya buat, itu mempersiapkan halaman pendukung aplikasi lain. Contoh, apabila seandainya Bapak Ibu guru sekalian ingin menggabungkan blog dan ada aplikasi lain ke dalam aplikasi ini, itu bisa dipersiapkan terlebih dahulu seperti blognya, Google Drive-nya, atau Google Form yang difungsikan sebagai latihan soal. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan pendukung tampilan lain seperti gambarnya, musiknya, videonya yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, di sini adalah langkah-langkah merancang aplikasi. Nanti lebih jelasnya saya akan perlihatkan langsung ke dalam website MIT App Inventor-nya, di mana langkah-langkahnya pertama itu kita pelajari dulu komponen perancangannya. Komponen perancangannya yang ada di dalam aplikasi. Di sini contohnya adalah, sini ada komponen perancangan namanya layout. Layout nanti fungsi-fungsinya seperti apa, mungkin nanti kita akan perjelas langsung. Yang kedua adalah mempelajari sistematika blok atau perintah yang berlaku di dalam aplikasi. Mungkin untuk mempelajari sistematika blok perintah ini sudah cukup banyak ya di website atau di YouTube atau dan sebagainya, karena MIT App Inventor ini kebetulan emang lagi sedang naik-naiknya pada tahun 2018 dan 2019. Yang ketiga adalah merancang layout aplikasi sesuai dengan storyboard. Dan yang terakhir adalah mengatur tampilan aplikasi itu sendiri. Dan ini adalah contoh tampilan atau layar dari website MIT App Inventor. Ada pasir situ. Nah, langkah selanjutnya adalah input isi aplikasi. Input isi aplikasi ini lebih ke arah tentang blok atau perintah-perintah yang akan kita lakukan, yaitu mengatur dan menginput pendukung tampilan aplikasi. Dan yang kedua adalah melengkapi tampilan aplikasi. Terus ketiga, memfungsikan tombol-tombol yang ada di dalam aplikasi. Dan yang terakhir adalah menghubungkan halaman pendukung ke dalam aplikasi. Ini adalah contoh-contoh dari blok perintah yang ada di dalam aplikasi di dalam menu materi. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah revisi, di mana revisi ini setelah kita uji coba ke beberapa siswa, baru dapat terlihat apakah aplikasi yang harus diperbaiki, tampilan dan sebagainya. Itu merancang aplikasi sesuai yang disarankan dan mengikuti isi aplikasi yang sesuai disarankan. Dan yang terakhir adalah penyebaran. Dan ini screenshot dari tampilan aplikasi yang kami buat, dan terakhir ada penyebaran kepada siswa. Baik, kita akan langsung lihat ke dalam aplikasinya. Mahasiswa Ramdan. Ya, kenapa, Pak?
Nggak ada pertanyaan, Pak. Ya, mungkin sambil menunggu. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, ini tampilan dari website pembuat aplikasi yaitu MIT App Inventor. Di mana seperti yang tadi saya jelaskan, di bagian sebelah kiri ini, terlihat nggak? Ada, Pak, belum tampilannya. Belum terlihat. Oh, belum terlihat. Tunggu dulu aja. Mungkin lelah kali dia. Internetnya sepertinya ada ini. Saya coba restart dulu sebentar. Ya. Sudah terlihat, Pak, Bapak, Ibu? Ya, jelas. Ya. Ini adalah tampilan dari website MIT App Inventor, yaitu website untuk membuat aplikasi. Sebenarnya banyak, contohnya yaitu seperti Studio Android, terus lagi yang mirip-mirip dengan MIT App Inventor ini, yang lebih dahulu. Kelebihan dari MIT App Inventor ini karena dia dibuat oleh salah satu pengembangan dari Google itu sendiri. Jadi untuk pengaksesan seperti Google, YouTube, dan lain sebagainya untuk masuk ke dalam aplikasi itu cukup mudah. Oke, baik. Di sebelah kiri ini, seperti tadi saya jelaskan, di sini ada komponen-komponen rancang aplikasi, di mana di sini ada komponen user interface, di sini ada buttonnya, ada checkboxnya, ada lumayan banyak, ada picker, ada image, ada label. Image ini adalah gambar, label ini berfungsi sebagai untuk memberikan tulisan. Terus ada list pickernya, ada list view, ada notif, ada password text box, ada spinner, switch, text box, ada theme picker, ada web viewer. Dan sini ada komponen-komponennya, yaitu layout, bagian layout. Di layout ini ada beberapa jenis tampilan yang bisa kita berikan. Pertama itu adalah horizontal, tampilan horizontal. Yang kedua adalah horizontal dengan scroll. Dan ini table. Table itu berfungsi untuk memberikan kolom pada perancangan aplikasi nantinya. Dan ada bagian untuk vertikalnya dan vertikal scroll-nya. Ada lumayan banyak komponen di sebelah kiri, mungkin nanti bisa dilihat langsung. Di bagian media itu ada camcorder, kamera, terus ada image picture, ada player, ada video player dan sebagainya. Sini ada drawing in animation. Sini ada maps, ada bagian sensor, ada bagian sosial, storage, connectivity, bagian logo dan eksperimental dan extension. Ini untuk komponen-komponen perancangan di aplikasi. Sedangkan untuk medianya, nanti kita input di bagian media ini, di bagian bawah.
Jadi seperti gambar, video, dan lain sebagainya yang sudah kita persiapkan, nanti kita input ke dalam website terlebih dahulu dengan cara upload file dan pilih file yang akan kita masukkan ke dalam. Dan sedangkan di bagian properties ini adalah itu penjelasan dari bagian screen, komponen screen-nya sendiri. Langsung saja kita masuk ke bagian contoh ya, di mana ini adalah bagian cover dari media aplikasi yang dibuat. Pertama itu kita buat, kita hapus dulu pertama background-nya biar terlihat. Nah, pertama kali kita buat adalah horizontal. Jadi bagian layar tadi kita buat horizontal, yaitu dengan ukuran 100 x 100%. Ini akan mengikuti dengan layar HP masing-masing HP ya. Jadi apabila HP-nya ukuran kecil, maka otomatis dia akan mengikuti layar HP-nya. Apabila ukuran HP-nya besar, dia akan mengikuti layar HP-nya. Kita menggunakan presentasi 100 x 100%. Selanjutnya adalah kita masukkan tombol. Tombol ini kita masukkan dengan ukuran 100% juga, agar bisa diklik di bagian mana saja. Fungsinya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya mau mengikut background seperti tadi, tinggal pilih bagian background image. Dan kita pilih covernya. Itu untuk bagian cover atau bagian tampilan awal. Sebenarnya untuk media pengembangan yang saya buat itu lebih banyak dari screen-screennya. Mungkin ini saya persingkat biar juga penjelasan tidak begitu banyak. Kita coba lihat kepada bagian beranda. Mungkin kalau dilihat pada tampilan beranda itu kita akan terdapat ada header bagian beranda dan ada berandanya. Ini kita akan contohkan cara pembuatan pertama yang header dulu ya. Pertama kita masukkan dulu bagian horizontal. Terus selanjutnya kita pilih center agar posisi tulisan, gambar, dan sebagainya itu berada di posisi center. Untuk background-nya sebenarnya kita bebas untuk berwarna apa aja. Kita ambil contoh warna biru. Untuk height-nya saya masukkan ukurannya sama dengan di atas, yaitu 7%. Dan untuk yang lebarnya itu adalah 100%. Selanjutnya kita masukkan bagian komponen lainnya seperti gambar. Gambar sini ukurannya kita masukkan. Kita ambil contoh 7% kali 8%. Dan selanjutnya adalah label untuk nama. Background-nya kita warna terang saja biar kelihatan. Setelah background tulisan, selanjutnya kita masukkan lagi tulisan lagi.
Dan mungkin untuk tampilan pada bagian header, contohnya seperti ini. Dan begitu cara buatnya sesuai dengan storyboard yang sudah dibuat. Menggunakan layout sebagai memposisikan gambar, tulisan, dan sebagainya. Dan menggunakan fungsi-fungsi lain seperti image untuk memasukkan gambar, dan label untuk memasukkan tulisan seperti ini. Ada tulisan sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, dan ada fungsi-fungsi lainnya seperti ini. Ya, mungkin seperti ini tampilannya, kurang lebih seperti ini untuk bagian headernya itu sendiri. Nanti di bagian badannya sebenarnya kita bisa buat tidak hanya satu, di sini kan contohnya beranda gitu kan. Nah, kita buat nanti bisa berikutnya, contohnya tambah lagi menu yang lain yang kira-kira ada mempunyai apa ya, perintah itu masih bersinggungan dengan beranda. Dan apabila untuk menambah screen, kita bisa masuk ke dalam add screen dan kita masukkan untuk namanya, nama screennya apa dan sebagainya, maka akan tampil ke bagian sini. Kita akan bisa memilih. Dan di sini ada menu-menu belajar, yang sesuai dengan storyboard yang telah dibuat. Memang kalau misalnya di awal belajar, pembuatan aplikasi ini cukup cukup lumayan menguras tenaga juga, karena termasuk kategori baru dalam pembuatan media pembelajaran. Sedangkan untuk blognya sendiri, nah, ini adalah perintah-perintah dari blog pada menu materi ya. Di sini adalah perintah untuk menunjukkan atau mengaktifkan jam. Tadi ada bagian header bagian dekat dengan buton exit itu akan tampil jam. Maka ini perintahnya, ketika jam itu atau timer itu aktif, maka tag atau label dari jam itu sendiri akan memanggil dari jam itu sendiri dengan waktu sekarang, dengan ketentuan jam, menit, dan aktif.
Dan ini adalah bagian tentang produksi, itu pemanggilan nama dari yang tadi. Setelah kita login, nama yang orang yang login tersebut akan kita simpan dan kita panggil pada menu materi. Dan ini adalah perintahnya, blok perintahnya, yaitu dengan cara set nama, terus teks, terus panggil perintah yang tadi adalah ini TiniDB, ada di bagian storage, terus dengan hashtag user dan tag. Kalau misalnya tidak ada nama, maka dia akan keluar anonymous. Kalau ini hidden MM1 itu apabila terdapat screen yang tadi kita buat itu lebih dari satu, kan tadi kan contoh beranda hanya satu, di sini pada screen menu materi ini ada dua. Kalau kita lihat dari desainnya, nah di sini ada screen menu belajar, ada juga screen menu materinya. Maka di sini dia akan dibuat dua perintah, yaitu visible-nya kita tidak aktifkan. Jadi kita bermain dengan visible. Fungsi ini digunakan agar screen yang kita gunakan tidak terlalu banyak. Jika screen yang kita gunakan terlalu banyak, satu, mungkin akan memakan space yang banyak lagi dari aplikasi yang akan dibuat. Kedua, RAM yang dibutuhkan pun akan lebih banyak. Seperti contoh pengembangan yang kemarin saya lakukan itu, screen-nya cukup banyak, yaitu sekitar hampir 10 atau 9 ke 8. Setelah dicobakan, ternyata RAM minimalnya itu adalah yang paling bagus, yang paling baik itu adalah membutuhkan RAM 3 GB. Dikarenakan banyaknya tampilan-tampilan yang diberikan. Mungkin saya juga masih banyak belajar, masih belum bisa memberikan atau membantu secara penjelasan. Di sini ada contoh dari notifikasi ketika tombol button exit diklik. Di sini ketika tombol button exit diklik, maka keluarlah memanggil notifikasi dari exit itu sendiri. Di mana pesannya itu adalah tetap semangat untuk belajar, dan judulnya adalah kamu yakin keluar aplikasi, dan button yang ditekan itu ada dua pilihan, ya atau tidak. Dan di sini adalah cancel labelnya, kita menggunakan yang false. Dan ketika notif itu aktif, maka dia apabila memilih jawaban sama dengan iya, dia akan keluar aplikasi. Yang mungkin itu sedikit dari contoh-contoh tentang blok yang ada di MIT APP Inventor. Sama halnya ada menu video yang kita bisa sambungkan ke dalam internet menggunakan web view, hanya dengan memasukkan alamat emailnya jadi alamat URL-nya jadi sini, maka dia akan otomatis ke dalam alamat URL tersebut. Langsung aja ke dalam ini nih kali ya. Dalam contoh dari aplikasinya, saya akan buka pada akun yang satu lagi.
Dan ini adalah hasil dari aplikasi yang telah dibuat tadi dengan diringkas, sehingga saya coba di HP yang RAM 2 GB pun, dan HP saya ada yang RAM-nya 2 GB, itu masih bisa dipergunakan, di mana ini adalah menu covernya, dan ini adalah menu login ya. Masukkan nama. Asira, gimana? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Dan akan masuk ke dalam menu beranda. Di menu beranda ini terdapat dua menu, sebenarnya ada banyak karena kita buat yang dipersingkat lagi. Itu ada menu materi. Di dalam menu materi ini ada lagi menu belajar, yaitu ada menu materi, menu soal, dan menu video. Begitu kita klik menu materi ini, maka akan tampil materi yang kita buat dan kita simpan di dalam Google Drive. Kita ambil contoh cuma satu, karena kan biar kerja dari aplikasinya itu tidak terlalu berat. Selanjutnya adalah ada menu tes. Menu tes ini kita membutuhkan bantuan ya, menggunakan bantuan dari Google Form, sehingga kedepannya guru itu tidak perlu membuat dari aplikasi itu sendiri, tinggal hanya mengupdate aja bagian materinya atau bagian dari soal-soalnya. Inilah contoh-contoh soal yang kita fungsikan dengan Google Form. Selanjutnya adalah kita bisa melihat untuk menu tugasnya. Menu tugas ini juga kita tidak buat langsung di aplikasi, jadi sehingga guru kedepannya itu bisa hanya melakukan update di dalam Blogger. Jadi kita menyambungkan ke dalam blog. Ini info tugas PDTM-nya. Dan ini adalah untuk hasil tugasnya. Dan yang terakhir itu adalah untuk yang menu videonya. Menunya videonya sama. Itu kita menggunakan blog yang disambungkan ke dalam aplikasi. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak Lukman atau ke Pak Ibu MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Ramdan yang sudah memberikan materinya. Semoga bermanfaat. Ya, ini sudah selesai apa gimana Pak Lukman? Ada yang mau tanya jawab? Dipersilahkan. Nih, saya boleh usul nggak nih? Bu? Boleh. Ya. Jadi gini, tadi materi tentang aplikasi pembelajaran itu bagus. Hanya saya tadi nggak ngudeng kebanyakan pembahasannya. Bagaimana kalau ada semacam ini lagi kursus lagi atau diklat lagi yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi tadi. Sebab kalau secara webinar ini tidak akan tuntas, tidak akan bisa. Saya tadi, maksudnya ditindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Kang Ramdan tadi. Kalau gini, saya yakin banyak peserta yang nggak ngudeng lah gitu, ambiar wis. Boleh saya bantu jawab. Memang setup awalnya kita mau buat workshop, Pak. Workshop terkait dengan pengembangan sumber ajar. Itu kan bisa media interaktif bisa masuk, kemudian
lab virtual juga bisa masuk, all in one system gitu loh. Niatnya mau mengembangkan itu. Tapi karena memang ada kebijakan bahwa di tengah COVID ini P2M tidak boleh ada tatap muka, akhirnya ini upaya maksimal kami yang bisa kami lakukan, Pak. Insya Allah nanti kaitannya dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, misalnya pedoman teknis pengembangannya insya Allah sudah disiapkan untuk Video virtualnya udah ada, Pak. Huh? Video virtualnya udah dibuatkan. Sudah ada. Sudah ada. Nanti kali, Pak. Nanti kita coba bantu share. Yang pertama terkait dengan konten produknya sudah ada contoh pembuatannya. Pertama, kedua pedoman pemakaiannya juga sudah ada. Mungkin nanti Mas Ramdan bisa menjelaskan lebih detail lagi. Karena memang sebenarnya ini settingannya memang workshop, Pak. Bahkan lebih dari seharian tuh Bapak diminta sebenarnya settingan kita itu untuk membuat bahan ajar berdasarkan pada mata pelajaran yang Bapak Ibu buat. Harapannya itu harapannya itu nanti bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Artinya andai kata Bapak berhalangan hadir pun instrumen ini bisa digunakan untuk membantu Bapak mengisi kekurangan kehadiran atau menambah hasanah untuk mempermudah proses pembelajaran, Pak. Mulai dari sumber, media, sampai pada tataran evaluasi. Sebenarnya itu, Pak. Karena memang situasinya COVID begini, tidak ada sulit untuk tatap muka, akhirnya belum bisa maksimal sebagaimana mestinya. Itu, Pak. Mungkin Ramdan bisa ditambahkan. Ya, untuk IA-nya ya kali ya, IA dari program aplikasinya, Bapak Lukman, apa mau di-share ke guru-guru atau? Boleh. IA-nya mungkin nanti saya akan share. Bagian yang ini aja, yang sederhananya. Yang simple. Nanti tinggal mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari IA itu sendiri apa-apa yang diisi gitu, tinggal dikembangkan lah bahasa gitu. Memang lebih bagusnya tentang teknis ini memang seperti yang dari Bapak bilang itu harus tatap muka begitu. Cuman kan kembali seperti Bapak Lukman bilang, karena situasi seperti ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Ada yang lain mungkin? Nanti coba saya share. Share-nya lewat apa ya yang enak ya? Agak besar ya Ramdan ya? Kalau IA sendiri saya belum cek sih Pak, tapi nggak nyampe giga-giga, mungkin hanya mentok di nggak nyampe 100 MB lah sepertinya. 100 megabyte itu ngirimnya gimana ya? Tapi nanti saya cek dulu Pak berapa MB-nya. Kalau misalnya ukurannya kecil, mungkin saya akan share lewat email ke Bapak. Mudah-mudahan bisa. Soalnya Gmail sekarang itu nggak bisa ngirim kayak program gitu sih, Pak. Dropbox atau gimana ya? Atau di burning aja kali Mbak Willy minta tolong ya? Iya, bisa. Atau Muhammad Ramdan memberikan alamat email yang nanti dikirim ke emailnya. Agak besar ini. Nanti gini aja mungkin untuk mempermudah. Nanti coba kita burning CD, nanti kan ada pembagian sertifikat ya. Oh iya, bisa. Nanti di-include-kan saja deh. Ya. Nanti seluruh mungkin gini Pak Lukman, untuk seluruh materi yang diberikan dari Pak Priyono, Dr. Priyono, yang diberikan Bapak Tri Bambang bisa dicampur untuk jadi satu CD yang akan nanti dibarengkan memberikannya itu pada saat sertifikat ya, pengirimannya ya. Mungkin solusinya itu kali Pak ya. Ya, mungkin bisa seperti itu. Nanti untuk pengirimannya
sekolah-sekolahnya itu kirim alamat jelas ya, biar nggak salah kirim nanti. Nanti saya nanti akan berkoordinasi dengan Pak Jainuddin ya. Pak Jainuddin ya, Bang Jai. Bang Jai. Kalau saya manggilnya Abud. Abud ya, dengan Abud. Saya akan coba koordinasi dengan Abud. Nanti kan juga dengan yang SMK lainnya ya, seperti SMK Al-Basyariah juga saya nanti yang akan koordinasi ke penanggung jawab, termasuk ke SMK yang lainnya. Nanti coba teknis akan diatur di luar forum ini. Itu kali Mbak Widi. Oh, iya. Ada yang lain? Oh ya, ada yang lain yang ingin menanyakan tentang materi-materi yang sudah dipaparkan tentang PTK? Ya, silakan. Atau sudah jelas? Jelas, Bu. Kayaknya udah waktu makan siang deh. Oh iya, bisa. Oke, gimana Pak Lukman? Ditutup aja apa gimana nih? Ya sudah, kalau dirasa cukup. Ditutup aja. Oke. Karena kan memang kita masih berkelanjutan. Oke, nanti untuk materi yang tadi diberikan akan dikirim via CD ya. Ya, dan betul. Sertifikat nanti. Terima kasih, Mbak Widi. Ya. Pak Tribambang mungkin bisa menutup. Oh, nanti saya aja nutup. Tenang. Oh iya. Ini aja nutup. Yang jelas. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara seminar dalam rangka P2M pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta. Semoga apa yang dipaparkan dari pemateri ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk pembelajaran pada siswa berikutnya. Amin. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditagih gua dah. Iyalah. Ya, terima kasih ya.